Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan kabar petang di edisi Jumat. Kita akan bahas tema-tema yang luar biasa dengan pemateri yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Breath. Pemirsa, tahun baru Islam atau 1 Muharram 1445 Hijriah, tahun ini diperkirakan jatuh pada tanggal 18 sampai 19 Juli 2023. Tahun baru Islam ini ditentukan berdasarkan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah, peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa yang ikonik, ya, peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam. Nah, hijrah itu bukan saja perpindahan fisik Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat dari kota Mekah ke Madinah, tapi juga menandai terbentuknya masyarakat Islam yang terorganisir dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, pemirsa, apa sih urgensi hijrah? Lantas apa pentingnya kalau tadi kita bicara komunitas atau ya masyarakat Islam, itu berarti negara Islam, ya. Negara Islam yang di dalamnya ada penduduk Islam. Nah, kemudian lantas bagaimana cara hijrah menuju penerapan syariat Islam secara kafah? Nah, untuk bahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Tabayun Center. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Panjenengan sehat juga? Alhamdulillah, gembira ria menyambut tahun baru Hijriah. Insya Iya. Allah gembira. Baik, Kiai. Ini kan di bulan Juli ini kaum muslim di seluruh dunia itu bergembira ria menyambut datangnya Muharram, ya, atau tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Nah, perhitungan kalender kita pun atau kalender hijrah pun diusulkan para sahabat dan dimulai dari hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan ini Betul. ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, sebenarnya apa sih yang seharusnya dilakukan kaum muslim memaknai tahun baru hijrah? Apakah kita akan meledakkan kembang api atau tabur bunga? Gimana ya? Iya. Semestinya kaum muslimin itu memaknai 1 Muharram yang datang setiap tahun itu dengan melakukan muhasabah, ya, atau koreksi diri, ya, koreksi diri. Insya Allah itu jauh lebih bermakna dibandingkan sesuatu yang sifatnya hura-hura, ya, atau bahkan cenderung mengarah kepada satu hal yang tabdzir atau melakukan satu tindakan yang mubazir, ya, dengan seperti membakar kembang api atau bahkan membakar mercon dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang bisa mengarah kepada perbuatan yang sia-sia. Tetapi tanpa mengurangi semangat gembira, ya, karena ini jelas adalah tahun baru kita bersama, tahun baru umat Islam. Nah, mestinya kita melakukan muhasabah atau koreksi. Apakah keadaan kita sebagai satu umat itu dari tahun ke tahun itu ada perbaikan atau tidak? Nah, perbaikan itu dalam segala lini kehidupan, secara ekonomi, secara politik, secara pendidikan, secara penerapan hukum, keadilan, dan sebagainya. Nah, kalau itu kita koreksi, ternyata keadaan kita itu belum
belum belum menggembirakan, gitu ya, belum menggembirakan. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, mestinya semangat hijrah ya, yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, ditunjukkan oleh para sahabat dan kaum muslimin pada waktu itu, ini mestinya semangat untuk berhijrah dari kondisi yang tidak ideal menuju kondisi yang lebih ideal, itu yang kita ambil. Nah, dengan begitu, dari tahun ke tahun itu, dari satu Muharram ke satu Muharram berikutnya, berikutnya, ini seharusnya keadaan kaum muslimin jauh lebih baik. Nah, di situ sebetulnya yang harus kita lakukan, melakukan muhasabah, melakukan koreksi diri. Iya. Lantas ini kan jadi pertanyaan ya, permulaan kalender hijrah itu kan dimulai dari momen hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, eee, kenapa kok dimulai dari situ? Kemudian ini mungkin ada sebagian netizen bertanya-tanya, apa sih pentingnya hijrah? Kayak kalau kata anak muda sekarang itu kan kayak touring gitu ya, kayak touring, kayak healing gitu. Nah, kira-kira apa pentingnya, hijrah ini, Kiai? Nggih. Begini, mmm, memang pada waktu itu kalau kita merujuk kepada diskusi para sahabat waktu itu ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, itu ada beberapa usulan. Tetapi usulan yang paling, yang paling diterima oleh para sahabat waktu itu adalah, keputusan daripada sahabat Umar bin Khattab, yang waktu itu menjadi khalifah, bahwasanya penetapan itu didasarkan pada momentum hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mengapa? Karena hijrah ya, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu menunjukkan perubahan sebuah entitas, ya, sebuah entitas yang tidak saja dari sisi ketertindasan dari sisi ekonomi, ketertindasan dari sisi keamanan, bahkan dari sisi adanya perubahan kesempatan untuk menerapkan syariat Islam itu secara lebih secara lebih kafah ya, lebih lebih sempurna, dari yang semua tidak berdaya, dari yang semula tertindas menjadi berdaya, menjadi merdeka, menjadi punya kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, itu jauh lebih lebih beradab. Yang sebelumnya ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy menjadi lebih mandiri karena mempunyai sebuah institusi yang berhak mengatur dirinya sendiri. Jadi ini sesuatu yang sangat 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 menjadi garis demarkasi, garis pembatas yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya, yang sebelumnya tertindas menjadi terbebas, yang semula tidak bisa menentukan keadilan untuk dirinya menjadi mampu. Nah ini, sehingga usulan dari sahabat Umar bin Khattab ini diterima oleh para sahabat waktu itu. Iya, iya. Baik, ya, ini kan kalau kita lihat, eee, euforia nih yang sering ini ya, sering digaungkan itu menjelang momen tahun baru Hijriah itu kan bahwa ini adalah, momen di mana, Rasulullah Muhammad SAW itu meneguhkan ajaran tauhid ya, yang mana dari ajaran tauhid itu menghilangkan penghambaan kepada sesama makhluk. Nah, dengan Islam pula manusia dibebaskan dari penghambaan kepada aturan yang datang dari hawa manusia. Lantas ini ya, apa sih ya urgensi ya, urgensi dari eksistensi negara Islam bagi dunia. Wah, ini jangan-jangan negara radikal ini, membahayakan ini. Nah, ini kira-kira apa sih urgensinya kok kok ngebet banget mau mendirikan negara Islam gitu ya? Gitu. Iya, begini, mmm, kalau kita amati saat ini,
kaum muslimin di seluruh dunia itu sedang dikungkung oleh sebuah sistem yang bisa kita sebut sebagai sistem yang sekuleristik, di mana hal-hal yang bernilai moralitas, ya, atau lebih spesifik disebut sebagai yang bernama agama, agama apapun itu tidak boleh ikut-ikut mengatur hajatnya umat manusia di dunia ini, ya, terkait dengan ideologi, politik, hukum, keamanan, pendidikan, bahkan militer, itu adalah urusan manusia sendiri. Agama apapun termasuk agama Islam tidak boleh ikut mengaturnya, tidak boleh ikut cawe-cawe. Manusia merdeka, merasa merdeka untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, itulah dia sistem sekuleristik. Nah, ternyata di satu sisi sistem yang sekuleristik itu saat ini telah menunjukkan satu ketidakadilan, satu kebobrokan, ya, kemudian kerusakan di bidang moralitas dan sebagainya. Ini begitu telanjang, ya, eksploitasi oleh yang kuat kepada yang lemah. 1% kekuatan dunia mendominasi 99% sumber daya yang ada di dunia ini. Nah, itu semua adalah berpangkal dari sistem yang sangat sekuleristik itu. Nah, dari sinilah maka kaum muslimin harus betul-betul menyadari kalau ia terus-menerus berada dalam sistem yang sangat sekuleristik itu, maka selamanya akan tertindas. Nah ini. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin ini memerlukan sebuah institusi untuk menaunginya. Sebagaimana sistem hukum manapun itu membutuhkan sebuah institusi untuk menerapkan, maka kaum muslimin juga memerlukan hal yang sama, institusi yang sama untuk menjamin pemberlakuan seluruh hukum yang diyakininya. Nah, disitulah urgensinya kita melakukan hijrah secara sistemik dari sistem yang sangat sekuleristik saat ini menuju kepada sistem yang islami. Demikian, Mas. Iya, jadi memang ini merupakan sebuah sebuah ikon, sebuah penegasan akan penerapan syariat Islam serta perlindungan terhadap syariat Islam itu sendiri. Nah, eh terakhir ya, apakah hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW ke Darul Islam di Madinah, ya, ini adalah dalam rangka menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah. Udah mulai disentil tadi ya. Lalu bagaimana cara hijrah menurut penerapan syariat Islam di era sekarang ini? Menerapkan syariat Islam secara kafah di era saat ini. Dan apakah hijrah masih relevan hingga hari ini? Apakah nanti kita akan hijrah ke Mekah sana? Kiai, kalau seperti itu. Iya. Oke. Begini ya. Untuk membahas masalah itu, kita harus terlebih dahulu merujuk kembali pemaknaan hijrah itu sendiri. Ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan al-muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Nah ini hijrah menurut perspektif hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian hijrah itu senantiasa relevan di setiap zaman, gitu ya, di setiap zaman. Nah, apalagi kalau kita maknai secara mendalam bahwasannya saat ini yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita adalah sebuah sistem yang justru membiarkan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu dianggap sebagai sebuah hak untuk dilaksanakan atau sebuah hak untuk eksis. Sedangkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah itu hanya sebuah option, hanya sebuah pilihan di tengah masyarakat yang sekuleristik ini. Nah, ini berarti kan paradigmanya sangat jauh berbeda. Maka
di setiap waktu, di setiap zaman, hijrah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, menuju pelaksanaan semua yang diperintahkan oleh Allah secara kafah. Nah, itu kan berlaku setiap zaman. Nah, kalau ini sudah kita terima paradigma semacam itu, maka pertanyaan selanjutnya akan lebih mudah kita jawab, ya. Bagaimana saat ini kaum muslimin meneladani hijrahnya Rasulullah yang kemudian pada kalau kita betul-betul mengkaji yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu, ternyata begitu Rasulullah hijrah ke Madinah waktu itu, maka begitu Rasulullah tiba di Madinah itu, maka saat itu juga Rasulullah memberlakukan Islam itu secara kafah, secara sempurna, tentu saja sesuai pada masing-masing poin ajarannya. Bagaimana Rasulullah membangun masjid sebagai pusat peradaban. Bagaimana kemudian Rasulullah menyiapkan kaum muslimin untuk bersiap menghadapi musuh-musuhnya hingga secara fisik. Bagaimana Rasulullah mengurus rakyat. Bagaimana Rasulullah mengurus kesehatan dengan menugaskan para dokter. Bagaimana Rasulullah mengatasi paceklik waktu itu. Nah, ini semua bisa dilakukan ketika Rasulullah menjadi Roisud Daulah atau kepala negara. Nah, sedangkan saat ini, ketika kaum muslimin belum memiliki itu semua institusi itu, maka yang terjadi banyak yang dalam bahasa Jawanya itu gadok. Gadok itu mentok. Satu persoalan belum diselesaikan, sudah muncul persoalan berikutnya, bertumpuk. Dan simpul utamanya itu adalah karena kendali negara ini yang memerintah dan melarang, memerintah pelaksanaan sesuatu dan melarang untuk tidak melakukan sesuatu, itu kendalinya tidak di tangan kaum muslimin. Sudah begitu, saat ini lebih parah lagi, bukan hanya pengendalinya itu bukan di tangan kaum muslimin, tetapi sistem yang diterapkan itu pun bukanlah sistem yang betul-betul islami. Maka kita ibaratnya kita kalah 2 set itu ya. Dari sisi sistemnya dan dari sisi pelakunya. Ya, kalau kayak badminton aja itu aset. Iya betul ini ya. Nah, ini. Makanya kalau kita lihat ya, kita lihat sebetulnya tiap satu Muharram itu kan semangat kaum muslimin itu ada, ya kan? Tetapi hijrahnya itu kan masih belum totalitas. Hijrahnya seolah-olah hanya hijrah dari sisi pelaku, ya dari sisi pelaku. Nah, sedangkan dari sistem belum disentuh sama sekali. Makanya setiap 5 tahun kita mengadakan pemilu, ya ternyata hanya berganti wajah dari pelakunya atau berganti wajah dari rezimnya. Selama sistemnya juga tidak dirubah, maka yang terjadi adalah pengulangan ketidakberdayaan kaum muslimin, pengulangan ketertindasan kaum muslimin. Maka kalau kita berhijrah, maka hijrahnya harus totalitas dalam 2 ranah itu, ranah sistemnya maupun ranah pelaku-pelakunya harus betul-betul kita garap bersama. Begitu. Baik, luar biasa. Pelaku dan sistemnya. Ya, jadi kalau sekarang ini kan banyak artis yang hijrah, yang mu'alaf gitu, Masya Allah, kita turut bergembira ria. Nah, lebih gembira lagi kalau sistemnya juga diterapkan. Dan pasti ini dambaan semua orang. Siapa sih yang nggak kepingin ya Islam nggak diterapkan? Ya Allah itu kan sayang banget sama kita, dikasih syariat Islam. Nah, kita gimana cara balas sayang itu sama Allah kan dengan menerapkan Islam secara kafah. Luar biasa ya atas pemaparannya sangat dalam sekali, sangat menyentuh sekali. Semoga ini menjadi pembangkit bagi para penguasa negeri ini. Ayolah kita balik ke sistem Islam. Ngapain lagi kita pertahankan yang ada sekarang toh semakin rumit, semakin menderita gitu ya. Ya, kembalilah kepada Allah, hijrah kepada Allah, pada syariat Islam.
Baik, semoga Yai Abu Inas sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Allah. juga panjenengan semua dan Ya seluruh pemirsa. Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini Kiai yang mendoakan kita ini. Baik, para pemirsa Khilafanus yang dirahmati Allah, yang dirahmati oleh Allah, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa di tema-tema yang lebih menarik lainnya, yang tentu saja lebih ya lebih heboh dan setiap hari kita akan sajikan sesuatu yang beda kepada Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen positif dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nasihat undur diri sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.